Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dengan Bincang Lepas. Hari ini bincang kita soal persiapan Pilpres 2024. Seperti kita ketahui, kandidat-kandidat yang berkembang hari ini, ya paling tidak ada dua lah ya. Ada yang dari partai politik, ada yang non partai politik, dan dari berbagai macam survei lembaga survei yang kredibel itu bermunculan nama-nama yang partai politik dan non partai politik. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita orang paling top, sahabat berdebat, sahabat diskusi. Beliau waktu saya bikin undang-undang pemilu ya, ketua pansus undang-undang pemilu. 5 tahun yang lalu, beliau banyak sekali memberikan masukan dan menginspirasi kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Ray Rangkuti, ya. Apa kabar Bang Ray? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, sejauh ini. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang dari berbagai lembaga survei itu ada yang dari partai politik, non partai politik, tapi mereka menghiasi puncak-puncak survei gitu ya. Betul. Kira-kira Bang Ray memandang hal ini seperti apa sih? Saya sih lebih tepat mendefinisikannya bukan wakil partai atau wakil independen, Mas. Yeah. Tapi menurut saya kalau lihat perkembangan sekarang, definisinya lebih tepat orang partai dan orang independen. Kenapa saya sebut orang partai? Karena orangnya independen, tapi sudah banyak sekali dielus-elus partai. Gitu. Jadi partai-partainya memang secara struktural ya tidak mendorong calon tertentu dari internal mereka, tapi mereka sudah mendorong orang-orang di luar kepengurusan struktural mereka gitu. Yeah. Nah itu yang saya sebut sebagai orang partai. Yeah. Dan kayaknya nggak bisa dipisah lagi, itu sudah sangat identik antara si A dengan partai A misalnya begitu dan sebagainya. Sementara orang independen adalah orang-orang yang justru kelihatan belum sejauh ini diminati oleh partai politik, meskipun tadi seperti disebutkan oleh Bang Mas Edi, itu popularitasnya cukup tinggi gitu. Nah bahkan pada tingkat tertentu dia anggota partai politik, tapi belum tentu partainya kira-kira gitu ya mau mendukung dia gitu. Nah oleh karena itu definisi saya adalah calon orang partai. Nah orang partai ini bisa independen, pun juga bisa orang strukturalnya dengan sendirinya gitu, atau calon orang non partai politik. Bisa orang partai tertentu, tapi sepertinya sejauh ini belum diminati oleh partai politik, tapi memang yang paling tepat itu ya orang benar-benar independen, dia nggak punya partai, dan sejauh ini kelihatan belum juga dilirik oleh partai politik. Ya. Kalau kita lihat-lihat ya. Yang pengen gitu ya mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, yang ketua umum partai ada Pak Erlangga Hartarto, ada Muhaimin Iskandar, ada Prabowo, kemudian dan yang Mbak Puan. Oh, ada Mbak Puan, ya, ada Mbak Puan. Mbak Puan ini walaupun bukan ketua umum, tapi incasnya ketua umum kan Puan Maharani gitu ya, incasnya kuat ketua umum. Nah sementara kandidat-kandidat lain yang non partai, kalau boleh, walaupun tadi Bang Ray bilang bisa jadi tidak pengurus partai, tapi bau-bau partainya kental banget. Tapi paling tidak yang mereka bukan di statement kan sebagai orang partai, ada Ganjar, walaupun dia PDIP. Ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir gitu ya. Siapa lagi ya? Ada Anies Baswedan ya. Nah, kan sekarang ini sementara kita ini kan didorong oleh persepsi bahwa Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 hanya memberikan kesempatan kepada partai politik yang mengusung calon presiden dan wakil presiden. Nah, fenomena ada munculnya calon non partai ini yang di luar rezimnya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 45 maupun Undang-Undang Pemilu, apakah ini paradok? Sebetulnya secara faktual, secara ideal menurut saya, jadi bukan secara teoritik. Kan selama ini kan teoritisnya itu makin sedikit partai makin efisien, kan kira-kira gitu. Maka kan semangatnya buatlah parliamentary threshold, buatlah presidential threshold gitu. Nah itu semangatnya itu teoritik. Tapi secara faktualnya
dan juga secara apa namanya kemanfaatannya gitu, saya kira justru yang berlaku itu adalah ketiadaan presidensial threshold. Kenapa saya sebut ketiadaan presidensial threshold itu? Misalnya Pak Jokowi, kalau istilah saya itu dia itu bukan orang partai, kan kira-kira non partai di sebetulnya gitu, meskipun anggotanya adalah PDI Perjuangan. Ma'ruf Amin juga bukan Ma'ruf Amin dan sebelumnya SBY partai lah. Tapi kan dia jadi ketua partai yang mendirikan setelah presiden. Yang mendirikan partai itu kan juga beliau juga. Beliau presiden dulu kan. Iya. Baru kemudian menjadi pimpinan partai politik. Tapi yang paling jelas itu adalah Pak Jokowi. Iya kan, 2 periode beliau gitu. Dan sekarang hal yang sama juga kita alami, di mana kelihatan hampir seluruhnya gitu ya, calon-calon yang sangat populer itu bukan hanya tidak orang partai, tapi betul-betul mereka orang-orang independen. Nah, sebut saja misalnya seperti Bung Erick Thohir, bukan orang partai dan sampai sekarang belum ada satu partai pun yang kelihatan memastikan pilihannya kepada beliau gitu. Dan tapi tingkat popularitasnya terus menanjak melalui kerja-kerjanya gitu. Ganjar juga begitu, kecuali setelah kasus Wadas ini saya nggak tahu kan kira-kira gitu ya. Tapi beliau kan orang partai gitu, tapi kiprahnya kan bukan sebagai partai itu gitu. Nah, begitu orang lebih memberi catatan kiprahnya sebagai gubernur kan? Justru kan kelihatan partainya sendiri seperti ogah-ogahan mendorong dia, oleh karena itu justru mungkin empati publiknya nambah tuh gara-gara kelihatan tidak partainya gitu kan gitu ya. Nah, jadi itu yang saya sebutkan secara faktual gitu ya, bahwa sebetulnya calon-calon pemimpin kita umumnya sekarang sejak 2014 yang lalu, kemudian 2019 dan fenomenanya di 2004 itu justru lahir bukan dari rahim partai politik gitu. Itu artinya boleh nggak kita mengklaim bahwa publik itu sebenarnya ingin agar mereka itu menentukan calon pemimpinnya itu bebas ya. Itu makanya kemudian ada kekuatan masyarakat itu mendorong terjadinya tanpa parliamentary threshold gitu maksudnya. Dan lebih itu satu, efeknya tentu saja diharapkan 0 presidensial threshold gitu. Tapi sebetulnya juga ketiadaan 0 presidensial threshold itu mengakibatkan partisipasi publik meningkat gitu. Nah, misalnya seperti sekarang kan ada relawan, sudah ada namanya relawan Anies, ada namanya relawan Ganjar gitu ya. Mungkin sudah deklarasi juga relawannya Pak Ridwan Kamil, mungkin juga Pak Erik dan seterusnya. Artinya justru ketika calon-calon itu tidak didukung oleh partai politik secara nyata, yang muncul adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk kerelawanan. Dan itu menurut saya salah satu bentuk pertumbuhan demokrasi yang sangat sehat, di mana calon-calon pemimpin itu tidak tidak hanya didukung oleh partainya, tapi juga didukung oleh publik melalui kerja-kerja kerelawanan gitu. Meskipun tentu saja ya tetap harus kita lihat apakah itu kerelawanan yang otentik gitu ya misalnya atau tidak, atau digerakkan gitu. Tetapi setidaknya sejak dari Pak Jokowi gitu ya di 2014 yang lalu kan begitu besar sekali keinginan publiknya itu yang membuat kemudian PDI akhirnya mengusung beliau gitu. 2019 juga begitu gitu. Yang sekarang juga fenomenanya mulai terlihat bahwa calon-calon yang kelihatan tidak lahir dari rahim partai politik, justru mulai masyarakatnya mulai membentuk diri dalam bentuk kerelawanan gitu. Jadi kan ini ada fenomena munculnya calon-calon non partai menghiasi survei-survei teratas gitu ya. Kemudian ada lagi fenomena ketua-ketua partai politik yang elektabilitasnya nggak naik-naik misalnya meskipun gitu ya. Udah bersusah payah ya. Pasang foto di mana-mana, pasang baliho di mana-mana ya. Kemudian ada lagi fenomena bahwa relawan misalnya ya. Semenjak Pak Jokowi 10 tahun yang lalu campaign menggunakan banyak relawan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, kelihatan banget perannya gitu ya. Nah, apakah fenomena-fenomena ini semakin menguatkan kekuatan masyarakat ini untuk mendorong presidensial threshold itu menjadi tiada atau 0%? Saya kira itu salah satu faktornya. Jadi selain yang dua tadi yang saya sebutkan, Mas, yang pertama adalah soal faktanya setidaknya dalam 3
ya 2 yang sudah, tapi 3 yang akan gitu. Elit-elit calon pemimpin nasionalnya justru lahir dari non partai politik gitu ya. Nah yang kedua secara idealnya juga begitu. Nah secara yang ketiga juga sebetulnya secara sistem ada ambiguitas menurut saya. Bagaimana presidensial threshold dibuat untuk membatasi calon presiden kira-kira gitu ya. Sementara basisnya bukan pada pemilu yang sama, tapi pada pemilu yang sebelumnya gitu. Yang belum tentu itu mencerminkan realitas legislatifnya kemudian gitu. Karena kan kalau kita pakai pemilu yang sebelumnya memang dia jawara, tapi untuk pemilu ini kan belum tentu dia jawara, misalnya bisa turun, bisa, atau yang sebaliknya nomor 3 bisa naik ke nomor 1 dan seterusnya itu gitu. Jadi ada semacam ambigu di situ kalau tetap mempergunakan hasil presidensial threshold, hasil parliamentary threshold sebelumnya ke presidensial threshold pada pemilu yang sekarang gitu. Ambigu ya? Ambigu. Tapi upaya apa yang bisa dilakukan lagi kan? Soal 0% ini, soal presidensial threshold sudah berulang kali digugat, berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Masih ada peluang nggak kira-kira? Saya mengatakan ada 2 mas ya. Pertama adalah tentu kepada para pemohon kita harapkan ada novum baru. Kira-kira apa gitu? Misalnya ya itu tadi, apakah mungkin menguji misalnya ini ya. Presidensial threshold yang sebelumnya dengan dipakai dengan sekarang dan efektivitas DPR. Kira-kira, kalaupun ada efektivitas DPR, apakah itu sepenuhnya mencerminkan kehendak publik? Nah, kan kalau sebetulnya kan ada peristiwa nih, setidaknya katakanlah pada 3 undang-undang yang cukup mencuri perhatian kita gitu. Pertama adalah pembahasan undang-undang Omnibus Law. Kedua revisi undang-undang KPK gitu. Nah, yang ketiga undang-undang IKN gitu. Itu memang kelihatan efisien pembahasannya di DPR gitu. Tapi itu pula lah undang-undang yang paling banyak diprotes oleh publik gitu. Jadi pada tingkat tertentu kelihatan efisiensi itu justru mengabaikan partisipasi publik gitu. Nah, apakah model itu yang dipakai? Itu salah satu misalnya argumen baru yang mau dipakai gitu dalam konteks untuk menguji soal apakah target dari presidensial threshold itu pada efisiensi pengambilan kebijakan secara nasional itu sebetulnya ideal apa tidak, terkait dengan misalnya luputnya aspirasi publik di dalamnya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua menurut saya Mas, sangat tergantung juga kepada cara baca Mahkamah Konstitusinya, hakim-hakimnya tentu. Nah kalau hakim-hakimnya semata-mata mendasarkan diri pada soal selama ini kan mereka menyebut open legal policy gitu ya kan, itu semacam kata keramat lah bagi MK untuk menolak pengujian materi ini gitu. Tapi mereka mencoba membahasnya lebih luas. Istilah saya itu setidaknya mereka berpatokan pada bukan hanya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tapi juga berpatokan pada 2 hal. Pertama adalah itu tadi, manfaat dari presidensial threshold itu dalam konteks membangun partisipasi publik. Nah itu menurut saya cara baca tentu saja itu gitu ya. Nah yang kedua adalah soal menguji presidensial threshold itu dengan falsafah bangsa kita. Kan Undang-Undang Dasar itu kan turunan dari falsafah bangsa kita, itu Pancasila. Pancasila itu kalau kita kutip kembali apa pernyataan Pak Karno, diperas dia jadi 2 sila, diperas lagi jadi 1 sila, namanya gotong royong. Nah dengan presidensial threshold itu sesuai nggak dengan falsafah bangsa, yaitu falsafah gotong royong? Tapi belum ada institusi yang diberikan kewenangan untuk menguji apakah sesuai dengan falsafah. Itu yang saya sebutkan tadi Mas, ini kan soal cara baca. Ya kan, kalau mereka cara baca itu diperluas oleh mereka, bukannya semata-mata pada aspek tertulis di dalam teks Undang-Undang Dasar 45 gitu, tapi diperluas dalam konteks kemanfaatan dari presidensial threshold dan juga adalah soal menaikkannya kepada falsafah kebangsaan, yaitu Pancasila, dalam hal ini khususnya pada semangat gotong royong dan musyawarah, kira-kira gitu, ya itu boleh jadi kemudian MK bisa mengabulkannya gitu. Karena katakanlah misalnya bertentangan dengan prinsip gotong royong di bangsa ini gitu ya. Dan yang kedua bertentangan dengan prinsip musyawarah. Dan musyawarah itu kok tiba-tiba yang ngambil kebijakan cuma partai-partai yang ada di dalam itu, masyarakat umum. Oleh karena itu ya dibuka seluas-luasnya, biarlah pasar pemilu yang menguji mereka-mereka ini gitu kira-kira. Nah kalau berkenan dengan aspek open legal policy, itu bukankah itu sebuah peluang untuk kita menyesuaikan setiap zamannya, ya? Kan MK sendiri sudah membuka peluang, tidak menutup peluang. Wah ini close sudah nggak bisa. Tapi ini open legal policy silakan.
setiap 5 tahun masyarakat yang ingin menggugat, ingin menyesuaikan dengan zamannya itu terbuka. Iya. Bukankah seperti itu? Cuma itu kan nanti di DPR-nya, dan DPR-nya nggak mau kan, semangat di DPR-nya terus bukannya menurunkan angka presidensial threshold, tapi menaikkannya kalau penting. Kalau sekarang 20-25, mungkin besok mereka mau buat 30-35 kan, kita nggak tahu gitu. Dulu pernah ada semacam kesepakatan tidak formal gitu ya, bahwa presidensial threshold itu semakin lama semakin diturunkan, gitu ya. Parliament threshold yang semakin lama semakin dibesarkan. Ya, relevan nggak itu? Ya, mungkin salah satu pertimbangannya begitu. Saya juga berpikir pada tingkat tertentu begitu, Mas. Jadi cukuplah parliamentary threshold itu sebagai alat uji terhadap presidensial threshold gitu. Intinya adalah setiap partai politik yang memiliki suara di DPR atau kursi di DPR pada hakikatnya berhak untuk mengajukan calon presiden. Itu bayangan saya gitu. Cukup itu karena kita terlalu banyak, Mas. Alat potongnya itu terlalu banyak. Dari pendirian partai politik, kemudian persyaratan kesertaan partai politik dalam pemilu, kemudian persyaratan calon presiden, wakil presiden. Jangan lupa lah, Mas, itu. Persyaratan itu juga bagian dari pemengkasan, karena harus S2, S1 kan gitu, kira-kira gitu ya, dan seterusnya itu gitu. Nah, barulah ke parliamentary threshold, baru setelah itu adalah soal presidential threshold. Terlalu lama ini. Padahal pada hakikatnya yang dibutuhkan bangsa ini kan bukan soal dia didukung partai atau tidak gitu, tapi mencari pemimpin yang benar-benar sesuai dengan aspirasi publik. Itu yang hakikatnya dibutuhkan oleh publik. Mereka nggak pedulinya agamanya apa misalnya ya, sukunya apa gitu ya, pendidikannya seperti apa, dia diusung oleh partai politik yang mana, mereka nggak peduli kok. Yang paling penting itu adalah figur ini mau mendengarkan dan melaksanakan amanah publik apa tidak gitu. Itu yang mahal sebetulnya di Republik ini gitu. Nah, ini ada satu peluang sebenarnya ya, tapi kira-kira sudah mulai dilirik nggak oleh civil society ini? Ketika Ketua DPD Lanyala agak keras ini, ngomong soal amandemen, ngomong soal peluang untuk DPD juga mengajukan calon presiden. Ya. Nah, dan DPD kan dalam legal standingnya ketika menyusun undang-undang dasar itu, menyusun undang-undang pemilu, dia kan sebagai lembaga yang dikonsultasikan oleh DPR. Ya. Nah, kira-kira ada peluang nggak pintu masuk untuk menggugat presidensial threshold ini melalui pintunya DPD? Kalau individu-individu kan udah bergerak ya, Mas ya. Individu-individu DPD-nya kan udah sebagian untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Justru yang kita butuhkan kan sebetulnya mereka sebagai kekuatan. Ya kan, kekuatan politik dalam hal ini ya namanya institusi DPD. Sejauh apa institusi DPD itu memang menyatukan sikap, pandangan, dan tentu saja bergerak untuk mengadvokasi ini. Nah, ini yang kita belum lihat sampai sekarang, Mas. Berarti DPD nggak serius dong? Kalau individu-individu sekarang, mestinya itu kan maksud saya sebisa mungkin itulah yang dijadikan sebagai keputusan politik oleh institusi DPD yang mendorong parliamentary presidential threshold itu dihapuskan gitu. Nah, itu institusi. Jadi kalau individu-individu kan memang mereka bergerak sekarang gitu. Nah, cuman sebagai individu nggak bedanya dengan individu yang lain kalau udah ke Mahkamah Konstitusi kan. Ya, karena saya tuh punya pandangan seperti itu. Civil society ini kan sudah bolak-balik menggugat ke MK. Tapi kemudian selalu kalah ya. Selalu tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa nggak coba DPD ya secara institusional, ya secara kelembagaan melakukan gugatan terhadap undang-undang pemilu misalnya, atau di luar itu menurut saya juga menjadi sikap politik mereka. Jadi mereka kampanye terus-menerus, termasuk misalnya yang mempengaruhi wibawa mereka secara politik untuk mempengaruhi lembaga MPR untuk mengkoreksi keputusan ini, gitu. Kan boleh-boleh saja. Gitu. Kan cuman upaya-upaya sejauh itu kan tidak dilakukan. Misalnya di MPR malah sibuk soal amandemen. Yang amandemen itu sebetulnya menurut saya nggak terlalu banyak berhubungan dengan posisi DPD. Kecuali misalnya amandemennya berkaitan dengan penguatan kewenangan DPD gitu. Itu kan mereka boleh sibuk gitu. Nah, itu menurut saya justru di MPR-nya sekalipun ya mereka tidak punya kemauan untuk mendorong bagaimana MPR itu bersikap terhadap hal yang seperti ini. Tentu di luar itu, misalnya kamu mengadakan kampanye di mana-mana ya, sehingga dengan begitu ada keserentakan
ya melalui kepemimpinan di DPD ini gitu ya, untuk mendorong parliamentary presidential threshold itu dinolkan. Oke. Baik, itu satu bab ya. Ya. Kita pindah ke bab yang lain. Menurut Bang Ray, apa yang mesti dilakukan oleh capres-capres non partai politik ini untuk bisa merayu atau menggait partai politik supaya memberikan dukungan kepada mereka? Mumpung sekarang kan survei sudah meletakkan mereka di posisi-posisi teratas gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian partai politik tidak dorong, ya nggak bisa juga jadi calon presiden. Ya. Kan teman-teman banyak ngomong itu, Pak Erik, kemudian Pak Ganjar, kemudian Ridwan Kamil, partai politiknya mana gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus mereka lakukan supaya bisa sampai 2002 pertengahan 2023 menurut saya Mas, yang bisa mereka lakukan adalah terus menaikkan popularitas mereka. Meskipun jarak antara popularitas dan elektabilitas itu kelihatan jauh sekali kan. Rata-rata di kita itu bisa sampai 50%. Orang bisa popularitasnya sampai 100%, keterpilihannya malah 20% dan kira-kira gitu ya. Itu jauh sekali. Tetapi artinya kalau popularitas yang bersangkutan makin kecil, ya dengan sendirinya elektabilitasnya juga 0, sekian persen. Itu asumsi yang kita bisa dari. Oleh karena itu tidak mau menaikkan popularitas. Itu satu. Kemudian juga kalau kita lihat hasil-hasil survei ya Mas ya, hampir kita baca di banyak survei itu yang menggambarkan kepada kita apa sih sebetulnya menjadi dasar bagi pemilih untuk menentukan pilihan terhadap calon presiden mereka maupun kepala daerah gitu. Yang paling penting itu adalah soal mereka merasa akrab dengan yang bersangkutan gitu. Jadi proses mendekatkan diri kepada masyarakat dalam bentuk ya, bukan hanya menurut saya sih bukan baliho-baliho ya, udah agak ketinggalan zaman itu menurut saya. Sepakat. Ya, jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kehadiran. Itu yang justru sangat banyak menolong elektabilitas seseorang itu gitu. Nah, kalau elektabilitas seseorang mendekati angka, taruhlah misalnya 15% ke atas gitu, saya kira udah susah bagi partai politik untuk tidak meliriknya gitu. Kalau kita lihat trennya sekarang ya di eranya Pak Jokowi, kemudian juga eranya 2 periode gitu ya, plus juga di pilkada-pilkada sekarang, tren elektabilitas itu mesti diperhitungkan oleh partai politik. Asal yang bersangkutan menurut saya sih bisa mencapai di angka 15%, atau ketika proses penentuan pencalonan itu dilakukan, trennya dia terus naik, meskipun belum sampai 15%. Nah, menurut saya sih itu yang perlu dipelihara oleh kawan-kawan, khususnya yang saya sebut sebagai non-partai gitu ya. Belum tentu independen, karena ada non-partai yang orang partai, non partai itu ada yang orang partai juga gitu. Nah, tetapi kalau mereka terus merayap meskipun tidak 15% atau sudah 15%, tinggal menambah beberapa, saya kira partai politik mau tidak mau harus mendukung mereka. Kita kupas satu persatu ini. Kira-kira yang mana beririsan kemana, yang mana beririsan kemana. Tapi kopi dulu deh. Ya ini makin hangat nih. Kalau ngomong sama Bang Ray ini nggak ada yang hangat. Yang dingin dihangatkan sama dia. Itu ada teh khusus buat Bang Ray. Luar biasa. Masih ada bunga-bunganya. Ada penggemar kopi, kalau saya penggemar teh. Nah, kita masuk, kita iris satu-satu nih Bang Ray. Siap. Ya, tadi ada calon non partai, ada calon partai. Kita calon partai sudahlah, nggak perlu kita bahas ya, karena dia sudah punya partai. Kalau dia sudah punya partai, elektabilitasnya bagus, nggak mungkin kan dia mendorong ketua umumnya sendiri kan, gitu ya. Nah, sekarang kita calon-calon non partai yang hari ini menghiasi banyak laman-laman lembaga survei. Ganjar seperti apa? Beberapa orang dulu Mas. Kita akan bahas Ganjar, kita akan bahas Erik, ya, kita akan bahas Ridwan Kamil, ya, kita akan bahas Khofifah, ya, monggo. Ganjar dulu. Anies juga. Jadi sedikit-sedikit aja, yang penting mereka dengar nanti, wah, ya juga ya. Monggo. Ganjar sejauh ini menurut saya, ya paling tinggi lah salah satunya ya, di antara kandidat non partai politik yang kita setelah kandidat itu kan, dan hebatnya beliau udah sampai di angka 20%. Tetapi saya agak terkejut dengan peristiwa yang baru saja terjadi, dengan peristiwa Wadas. Itu kalaupun tidak menurunkan elektabilitasnya, setidaknya itu
kayaknya akan menghentikan, menghentikan lajunya gitu. Nah, butuh bagi Ganjar dalam bacaan saya Mas ya, 6-7 bulan untuk memulihkan itu. Itu artinya kita udah masuk ke 2023. Pemulihan nama itu bisa terjadi dengan peristiwa DAS itu gitu. Nah, oleh karena itu artinya besar kemungkinan akan dikejar oleh pesaing-pesaingnya yang lain. Gitu. Yang paling dekat dengan Pak Ganjar itu kan memang ada Anies. Nah, tunggu dulu. Partainya apa ini Ganjar ini? Belum ada sampai sekarang. Nah, misal yang paling dekat irisannya yang kemungkinan mendorong dia malah semakin tidak terbaca. Belum terbaca sampai sekarang gitu. Nah, yang paling dekat dalam adalah Anies Baswedan. Nah, cuman Anies Baswedan ini, beliau ini kan sudah 3 tahun ya, 2017 ke 2022 sekarang. 2017 kan beliau itu. 2017. Ya, jadi 2002 habis berakhir 5 tahun kenaikan elektabilitasnya nggak signifikan. Padahal beliau gubernur di DKI Jakarta, yang kita tahu itu sekarang menjadi tren untuk naik menjadi calon presiden gitu. Mentoknya di angka 15%. Nah, problem utama Anies ini menurut saya adalah kelihatannya terlalu kanan. Sehingga agak sulit mendorongnya masuk ke tengah, kira-kira gitu ya, yang mengakibatkan kemudian pangsa pasar pemilunya nggak bisa diraup oleh beliau, padahal pangsa pemilu terbesar itu ada di kelompok tengah ini, kira-kira. Ya, oleh karena itu, saya nggak tahu setelah misalnya Ganjar ini agak mentok di kasus Wadas, apakah ini akan berpindah ke Anies, ya kita akan lihat nanti gitu ya. Nah, paling dekat partai politiknya ke Anies yang mana? Ya PKS lah ya. PKS ya. PKS setelah satu tingkat di bawah PKS itu kelihatan Nasdem. Tapi saya pikir juga Nasdem akan mikir-mikir. Kalau PKS dengan Anies kayak udah klik lah. Kalau Ganjar tadi PDIP lah mungkin ya. Tapi PDIP belum tutup tentu. itu. Belum tentu. Kemungkinan partai lain mengusung Ganjar? Sangat mungkin. Makanya dari istilahnya itu, Anies ini ke PKS, di bawahnya mungkin ada satu trip di bawahnya adalah Nasdem, tapi Nasdem ini juga menurut saya melirik ke Ganjar. Jadi sangat tergantung pada elektabilitas Anies. Kalau dalam jangka sampai tahun 2002 kemampuannya hanya 1%, 2% naiknya, ya Nasdem mungkin akan cari yang lain. Karena nggak terlalu nggak bisa terlalu diandalkan dong. Masa udah gubernur 5 tahun, elektabilitasnya cuma segitu-segitu gitu. Udah sampai 2002 naik 2-3% tuh. Udah sulit diharapkan gitu loh maksud saya. Nah, Anies harus mendorong dirinya untuk lebih moderat gitu ya. Jangan kelihatan kanan banget gitu ya. Itu tidak mau. Itu menurut saya kelemahan dan sekaligus keunggulannya. So kalau dia nggak di situ juga belum tentu juga dia naik 15% loh Mas gitu ya. Nah, yang ketiga yang untuk konteks ini yang paling dekat itu yang ada Erick Thohir kan. Nah, Erick Thohir orang independen betul, memiliki kekuatan pada kemampuan dirinya sendiri, tidak didukung oleh partai manapun dan terlihat sekarang tidak dekat dengan partai manapun gitu. Mungkin untuk sampai sekarang inilah kekuatan. Kekuatan Erick itu justru karena dia nggak kelihatan didukung oleh partai manapun gitu. Jadi ini dan trennya naik meskipun sekarang masih tetap di bawah 7 atau 5%, tapi yang paling penting itu trennya naik. Gitu. Jadi tren naik ini yang paling ya karena ada 2 tahun lagi ke depan sangat memungkinkan. Sekarang misalnya setelah Erick mulai melakukan aktivitas katakanlah misalnya ya aktivitas yang lebih populer kira-kira gitu ya, beliau sudah dapat 7%. Nah, apalagi dimobilisasi, di manage ya, kita tidak tahu mungkin berapa persen. Nah, cuman tentu saja jangan sampai ada peristiwa seperti yang dialami oleh Ganjar hari ini gitu ya. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Pohon semakin tinggi, harus makin banyak. Makin banyak juga rekayasa untuk menariknya ke bawah kan kira-kira gitu ya. Nah, yang politik panjat pinang. Iya, dengan sendirinya. Politik panjat pinang ya. Nah, habis itu menurut saya adalah Ridwan Kamil. Tapi Erick kira-kira gambaran partai politiknya apa? Menariknya Erick ini tidak di luar PDI Perjuangan menurut saya, dan mungkin juga Gerindra, hampir semua partai bisa masuk ke dia. Gitu. Bacaan saya loh Mas ya. Dengan P3 nggak masalah, dengan PAN tidak masalah, Nasdem apalagi gitu ya. Mungkin juga PKS tidak terlalu masalah. PKB nggak disebut PKB? PKB juga bisa di ujung-ujungnya juga bisa. Bisa dengan ketemu dengan Erick. PKB ini selalu main di ujung ya? Iya. Jadi ya seperti biasa sekarang
Pak Ketum dulu lah ya kan, naik ya kan gitu. Tapi kan kita tahu 2019 juga ada pola yang seperti itu. Pak Ketum naik, tapi ujung-ujungnya siapa yang diusulkan kita nggak tahu kan. Kira-kira gitu. Jadi selalu terbuka. Nah, yang paling penting itu menurut saya nggak ada ganjalan psikologisnya, Mas. Nah, beda dengan Anies misalnya sebagai perbandingan, ini kan ke kelompok partai-partai nasionalis ini udah gak berat gitu, figurnya gitu. Jadi kalau misalnya didukung oleh partai nasionalis, katakanlah PDI misalnya gitu ya, itu sekian persen mungkin orang akan meninggalkan PDI Perjuangan. Jadi ada resiko. Beda dengan Erik ini, dia masuk kemanapun nggak ada risiko yang mengakibatkan partai itu kehilangan pemilih. Nah itu yang saya sebutkan, ini bisa masuk kemana-mana gitu ya. Nah, yang paling dekat ke berikutnya menurut saya itu adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil jelas dia punya basis. Jawa Barat itu menurut saya dengan sendirinya basis dialah gitu ya. Tetapi di luar itu yang jadi masalah. Gitu. Apalagi di Jawa Tengah ya, di Jawa Timur gitu ya. Dan tentu saja mungkin di Sumatera masih bisa dijangkau oleh Ridwan Kamil, tapi saya agak khawatir kalau misalnya ke Indonesia Tengah, apalagi ke Indonesia Timur gitu. Makin kelihatan makin kecilnya ininya gitu. Jadi problem Ridwan Kamil menurut saya adalah mencitrakan dirinya bukan yang sebagai gubernur Jawa Barat, tapi sebetulnya juga memiliki kans untuk dilirik oleh para pemilih di luar Jawa Barat gitu. Khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Nah, kalau Sumatera itu menurut saya karena masyarakat relatif kosmopolit gitu ya, sempat terbuka sih orang Sumatera ini gitu ya. Tapi di Indonesia Timur ada jarak, baik di Korapik gitu ya, mungkin juga psikologik dengan dengan Ridwan Kamil gitu. Kenapa begitu? Ya karena memang Ridwan Kamil ini selama ini hanya berkiprah di situ dan nggak ada penghubung. Beda dengan Anies, meskipun DKI Jakarta ada penghubung dalam apa yang disebut dengan misalnya merasa keislamannya sama. Itu kan ada penghubungnya sampai ke timur gitu. Kalau Ridwan Kamil ini belum ada. Apa yang bisa menghubungkan dia secara emosional, secara ketertarikan dengan pemilih-pemilih mereka di luar Jawa Barat. Nah, di luar tentu prestasi-prestasi beliau sendiri di Jawa Barat gitu. Partainya menurut saya P3 oke. Ya, mungkin di Jawa Barat cukup akrab ya dengan P3 ya. Wakilnya adalah orang P3 juga ya. Nasdem ya tentu saja kita tahu Nasdem musuh awalnya di gubernur Jawa Barat gitu ya. Dan boleh jadi juga PKB memiliki potensi itu gitu. Nah, jadi 4 nama ini. Kalau Ibu Khofifah sih menurut saya masih agak ini ya. Belum beredar ya, belum beredar. Masih agak sibuk lah. Padahal dulu Ibu Khofifah ini kan setahun yang lalu sudah lumayan dilirik orang, kok kemudian ya begitulah. Yang 4 nama ini juga belum tentu 2003 semuanya. Itu seperti peristiwa Pak Ganjar kan, naik tiba-tiba ada di Wadas gitu kira-kira. Jadi ya makanya analisa hari ini kita bahas ini. Belum tentu kedepannya seperti apa, dan cuman beberapa faktornya kita udah tahu. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, Bung Anies kelemahannya adalah identifikasinya sebagai kelompok Islam Islam politik. Itu yang mengakibatkan susah masuk ke tengah misalnya. Dan kita tahu dari sekarang itu Mas gitu. Kalau misalnya Erick Thohir, kekuatan dia adalah bahwa dia bisa diterima oleh semua kalangan, baik kelompok Islam ya, mungkin juga non Muslim, bahkan sampai ke Indonesia Timur karena dia bisa jangkau melalui jabatannya sebagai Menteri BUMN sekarang ini dan seterusnya gitu. Meskipun pada tingkat tertentu kita belum melihat basis masanya siapa, belum ada sampai sekarang gitu. Itulah yang menjadi kelebihannya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil jelas basis masanya Jawa Barat, itu pemilihnya besar kan, sampai 30-an juta kira-kira gitu ya. Sekian persen didapatkan oleh Ridwan Kamil sendiri, itu sudah dengan sendirinya suara bagi dirinya gitu. Tapi itu yang kita sebutkan tadi, dia nggak memiliki keterkaitan yang cukup jauh di luar Jawa Barat ini gitu. Entah itu karena identifikasi politik atau identifikasi sosial gitu, agak sulit menghubungkan Ridwan Kamil dengan kelompok-kelompok di luar Jawa Barat gitu. Nah, ini masuk bab berikutnya ini. Kalau Wapres bagaimana? Penting nggak dibahas itu soal Wapres? Justru pada tingkat tertentu menurut saya Mas ya, Wapres ini yang paling menentukan nih. Baik termasuk kepada mereka yang datang dari partai politik.
Jadi tahun 2024 itu sebenarnya Wapres ini menentukan. Gimana? Kepentingannya gimana ini Wapres? Ini harus kita tarik dengan semuanya ya Mas. Jadi bukan hanya dari yang partai yang kita sebutkan sekarang, termasuk dengan kelompok-kelompok partai. Nah, kelompok partai ini kan Pak Prabowo lah yang paling unggul, gitu kan. Pak Prabowo kesulitannya adalah mencari siapa wakilnya. Jadi Pak Prabowo-nya sendiri udah 20%, tapi kalau nggak ada penopangnya di luar dirinya, bisa lewat nih oleh elektabilitas yang lain. Ya, sampai 50% ya. Jadi mau tidak mau Pak Prabowo harus cari. Nah, AHA dan katakan Pak Muhaimin misalnya, menurut saya levelnya hanya di wakil, nggak sampai di capres gitu. AHY Erlangga Hartarto dan Pak Muhaimin itu udahlah cukup di Wapres saya aja kira dorong paling gitu hebat mereka jadi cawapres gitu. Itu jadi kalau sampai ke presiden tuh udah agak telat dibandingkan dengan yang nama-nama yang beredar ini. Udah telat. Mereka masih di bawah 5%, Pak. Itu susah mengejarnya itu, apalagi seperti Airlangga itu yang saya kritik berulang-ulang, yang kemudian saya jadi viral. Kalau Pak Airlangga menjabat sebagai menteri koordinator sampai sekarang, itu menteri di belakang meja, dengan sendirinya nggak bisa beliau itu mempopulerkan dirinya melalui jabatan itu. Gitu. Harus mundur dulu ya. Saya buat pilihan, mundur. Lalu Anda kerja-kerja politik seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain yang memungkinkan popularitas Anda meningkat. Sebab kembali lagi ke dasar yang pertama saya sebutkan, Mas. Kelihatan sekarang pemilih kita itu mau milih orang itu karena dia merasa dekat gitu. Itu artinya harus disapa ini satu-satu. Anda harus keliling dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua gitu. Karena harus disapa, minimal sekali Anda sapa. Pernah datang ke saya dulu, ini pernah datang ke kita dulu gitu. Itu kira-kira itu. Dan politik itu kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang yang mengakibatkan betapapun banyak kritik terhadap dirinya, tapi rakyatnya nggak bergeser gitu. Karena beliau sapa terus-menerus nih. Selama 5 tahun sebelumnya dan sekarang juga gitu ya, dalam kondisi COVID seperti sekarang tetap juga jalan gitu, meskipun di beberapa tempat kita melihat sesuatu yang nggak pantas dengan membludaknya publik misalnya begitu ya, dan seterusnya gitu. Tapi yang saya mau katakan itu adalah politik penyapaan itu sesuatu yang sangat penting di era ini yang sulit dilakukan oleh AHA gitu. Kecuali pilihannya ya Anda mundur, Anda kerja. Itu infrastruktur partai Anda cukup ya untuk mendukung penyapaan itu gitu. Nah, itu menurut saya. Makanya bagi saya AHA itu paling hebat tuh ya wakil presiden gitu. Kalau Pak Muhaimin ya lagi-lagi meskipun sekarang udah mulai kerja beliau ya dari ujung ke ujung gitu ya. Tapi menurut saya agak kesulitan. Lebih ada ketegangan sekarang antara PKB dengan PBNU. Itu faktor juga itu ya? Saya kira itu jelas akan jadi faktor. Kalau Mas Erik gimana, Mas Erik di Wapres? Nah, kalau Mas Erik ini kalau ke capresnya menurut saya justru jadi 50-50 gitu ya. Tapi kalau wakil presiden idola, istilah saya. Oh iya? Iya. Kalau udah ketangkap fenomena itu. Kalau target beliau hanya jadi wakil presiden, justru beliau ini idola ini. Gitu kan, pertama saya sudah suka. Maksudnya idola apa nih? Incaran semua. Seperti teh botol gitu ya? Iya. Siapapun presidennya wakilnya beliau. Itu kira-kira gitu ya. Pertama seperti yang saya sebutkan tadi, sudah saya sebutkan. Beliau nggak punya konflik dengan siapapun. Diterima oleh semua kelompok. Yang ketiga, elektabilitas terus naik. Kan artinya beliau tidak hanya datang, tapi beliau juga menyumbangkan suara. Kan kira-kira gitu ya. Dan yang keempat, paling tajir. Itu dibutuhkan oleh calon presiden ya? Defisit semua sekarang. Defisit sekarang. Pemilu ongkos besar. Ongkos besar gitu ya. Artinya Pak Erlangga nggak perlu orang lain untuk membiayai kampanyenya. Dia cukup dirinya sendiri, dia udah bisa membiayai dirinya gitu. Jadi 4 faktor ini yang saya sebutkan tadi sebagai faktor beliau jadi idolanya sekarang. Siapa ya itu tadi seperti itu tergambar nggak di survei-survei? Kalau di survei ya tergambar dong, Mas. Ya kan sepanjang pengetahuan saya nomor 2, nomor 3 beliau sekarang sebagai calon wakil presiden ya. Ini elektabilitasnya nomor 2, nomor 3 gitu. Nah nomor 1-nya seingat saya masih Mbak Puan gitu. Tapi nomor 2, nomor 3-nya tuh Pak Erik. Sudah Pak Erik. Ya. Makanya kalau untuk tiket calon wakil presiden sih menurut saya sih Pak Erik dapat gitu. Tapi kalau calon presiden ya harus bersaing dengan 2 nama sebelumnya. Harus berjuang, harus berjuang, bertarung ya. Tarung lebih.
Oke, saya kira lengkap ini sudah. Kita bicara prinsip, ya, bicara soal undang-undang, bicara soal payung hukum, keinginan civil society seperti apa. Udah kita iris-iris juga calon per calon, ya. Mudah-mudahan lah ya konsolidasi demokrasi kita 2024 ini menjadi konsolidasi yang paripurna, ya, di mana keinginan masyarakat untuk terlibat di dalam proses konsolidasi itu bisa diakomodir, ya. Kemudian partai-partai politik menjadi partai-partai politik yang dewasa, yang modern, ya. Dan muncul calon-calon pemimpin yang itu memang dikehendaki rakyat bisa membawa Indonesia ini jauh lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih Bang Ray. Nanti kita undang lagi dalam tema-tema yang lain, tapi tetap tema politik kalau beliau, tema pemilu kalau beliau. Bersama dengan Bincang Lepas, kita ketemu di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.